Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Rehat Kurnia Buat UTPA dengan NPM 205561003 dari kelas PSTIA angkatan 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan paket tracer connect the physical layer. Dalam paket tracer kali ini ada objektivitasnya ada 4. Yang pertama untuk mengidentifikasi karakter fisik dari perangkat interworking. Kemudian yang kedua ada memilih modul yang benar untuk konektivitas. Kemudian yang ketiga menyambungkan device. Kemudian yang keempat ada mengecek konektivitas. Kemudian ada background. In the activity, you will explore the different options available interworking device. Di latar belakang sendiri kita akan menjelajahi berbagai opsi yang tersedia di interworking ini. Kita juga diminta untuk menentukan opsi mana yang menyediakan konektivitas yang diperlukan saat menghubungkan berbagai perangkat. Dan kita bisa menambahkan modul yang benar untuk menghubungkan perangkat-perangkat tersebut. Di sini terdapat notnya. Untuk penskoran merupakan kombinasi dari skor otomatis dari paket tracernya ini, dan kita dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan yang diajukan. Berarti nanti dalam pengerjaan ada beberapa pertanyaan yang kita harus jawab. Oke, kita langsung ke part satunya, identifikasi physical characteristic of interworking device. Untuk step pertamanya, identify the management port of Cisco router. Untuk yang A, klik the S router to physical tab solve the activity. Kita klik di sini 2 kali. Geser. Kemudian zoom in and expand the window to see the entire router which management port are available. Kita zoom in dulu. Ini ada beberapa port yang kosong, 1. Dan di sini ada juga yang kosong. Ini posisi menyala. Kemudian Silent and Pen interface are available on the East router Omni R2. Kemudian yang D, klik the CLA tab, press the enter key to access to user mode prompt and enter the following commands. Kita diminta untuk ke CLI, kemudian kita masuk show interface, show IP interface brief. Paste. The output varies the correct number interface and their destination. The plan 1 interface is a virtual interface that only exists in software. How many physical interface list? Di sini ada beberapa interface yang muncul. Yang pertama ada Gigabyte Ethernet 0/0, Gigabit Ethernet 0/1, serial 0/0/0, serial 0/0/1, kemudian ada VLAN 1. Berarti ada 5 list.
Kemudian yang E, enter the following commands. Kita masukin kata show interface gigabit internet 0/0 yang muncul. Berikut yang muncul, terus kita lihat what is the default bandwidth of this interface. Untuk bandwidthnya sendiri yang keluar ada 1 juta kbit, kemudian kita masukkan show interface serial 0/0/0. Sebentar. Sudah muncul benar. Untuk outputnya dari show interface serial 0/0/0 sebagai berikut. Sama pertanyaannya, bandwidth yang ditanyakan, bandwidth yang muncul 1544 kbit. Kemudian kita lanjut ke step 2-nya, identif modul expense slots. How many expense slot are available to add additional module to the edge router. Klik switch 2, how many expansion. Kita cari switch 2-nya. Ini untuk switch 2-nya, untuk mencari slot yang kosong, di sini ada 5 slot yang tersedia, tetapi ya yang tersedia hanya 1, yang kebuka hanya 1, yang 4 tertutup. Step 2 sudah kita lakukan. Terus kita lihat part 2-nya, select call. Kita tutup. Select connect module for connectivitas. Step 1, determine which module provide the required connectivity. Untuk step yang pertama, di sini kita diminta untuk menentukan modul yang diperlukan. Kita kembali ke edge router ini, kemudian ke physical, modul router, klik edge module. Ketika kita klik di sini, terlihat ada deskripsi dari modul tersebut, dari masing-masing modul. Kemudian perintah yang pertama, to connect PC 1, 2, 3 to the edge router. Next one of purchase a new switch module can. Jadi di sini intinya modul yang bisa menyambungkan berbagai PC tersebut. Kalau kita lihat dari deskripsi yang ada di modulnya, ini bukan.
Menurut saya yang paling tepat yang ini with IJ membuat ESW provide for switching ports. Kemudian kedua ini berapa banyak host yang kita sambungkan ke modul ini. Jawabannya ada 4 host. Kemudian di perintah yang B, klik switch 2. Switch module can insert to provide gigabit optical connectivity. Jadi intinya di sini kita harus mencari modul yang cocok untuk menambahkan gigabit optical connectivity. Sama seperti di S router tadi, di switch 2 juga, ketika modulnya kita klik, akan muncul deskripsi dari modulnya tersebut. Kita harus mencari modul yang cocok untuk menambahkan gigabit optical. Kemudian ini yang cocok untuk di modul ya sekarang di perintah yang B ini. Modul PT switch NM1FTE. Kemudian kita lanjut ke step 2-nya, add the correct module and power up device. Di step yang kedua kali ini kita memasukkan modulnya sesuai dengan yang di step yang pertama tadi. Kita pertama ke list. Ini hanya menambahkan modulnya saja. Kita zoom in dulu. Ketika masih hidup, kita tidak bisa menambahkan modul apapun itu. Jadi kita harus matikan. Ketika sudah mati, ini modul yang sesuai tadi kita taruh di sini. Kemudian kita hidupkan kembali. Hidup kita. Kemudian yang kedua kita ke switch-nya, sama menambahkan modul yang sudah sesuai di step yang pertama tadi. Sebelum kita menambahkan, sama seperti di edge routernya, kita harus mematikannya dulu. Setelah itu baru kita tambahkan yang sesuai. Kita tambahkan, kemudian kita hidupkan, kemudian C, menggunakan perintah show IP pada switch. Menggunakan perintah show IP interface brief pada switch 2 untuk mengidentifikasi slot di modul yang ditempatkan. Jadi kita langsung ke SLI-nya. Di sini kita copy aja untuk perintahnya. So IP interface brief. Kemudian kita paste. Sama seperti di tadi ya. Yang list yang keluar ya. Fast Etherhead
0/1, fast Ethernet 1/1, fast Ethernet 2/1, gigabit Ethernet 3/1, fast Ethernet 4/1, gigabit Ethernet 5/1, dan 1. Setelah itu kita tutup, kita lanjut ke part 3-nya. Connect device. Di part ketiga kali ini, di part ketiga ini, kita diminta untuk menyambungkan di antar device dengan sesuai dengan tabel yang ada. Seperti di sini, interface-nya gigabit Ethernet 0/0 dengan kabel tipenya copper straight through. Kemudian ada device switch 1, interface-nya gigabit Ethernet 0/1 langsung. Kemudian kita ke kabelnya. Ini berikut berbagai kabelnya. Tapi jika kita sesuai dengan ini, berarti kita yang ini, kabel yang berwarna hitam ini. Kita mulai dari ya gigabit Ethernet 0/0 menuju ke switch 1, gigabit Ethernet 0/1. Kemudian yang kedua, gigabit, kita tambah lagi gigabit 0/1 menuju ke switch 4 dengan interface-nya gigabit Ethernet 0/1 fast Ethernet 0/1/0. Nah, ini kemudian disambung ke PC 1, kemudian ke ini tadi dari awal.
Kemudian yang terakhir ada serial DJ menggunakan kabel serial DCE dari interface-nya serial 0/0/0 ke device west ke sini berarti. DC kabel DC serial DCE dari S dengan serial 0 ke west serial 0. Ketika kita sudah menyambungkan device-nya, di sini part keempat cek konektivitas, berarti kita kembali ke S, terus kita selesai. Kemudian kita copy saja untuk ketika kita sudah cek, kita harus samakan dari CLI dari kitanya sama dengan perintah yang ada di sini. Kita cek apakah sudah sama. Di sini sudah sama. Untuk subrepi interface briefnya di isi yang kita coba dengan yang diperintah.
Di step yang kedua kali ini, kita diminta untuk menyambungkan laptop dan tablet menggunakan wireless-nya. Jadi kita klik dulu di sini untuk sambungin laptop ke access point menggunakan wireless. Kita harus klik config, kemudian kita wireless. Nah, di sini kita harus centang klik on, button on, kemudian kita ke desktop, kemudian ke web browser untuk cek apakah udah tersambung atau belum dengan www.cisco.pk. Nah, sebentar, ada kesalahan. Di sini sudah terlihat, sudah menampilkan. Jadi di sini ketika sudah muncul ini berarti laptop sudah tersambung di access point menggunakan wireless. Kemudian kita ke tablet, sama sebenarnya untuk ini, untuk caranya kita wireless, kita checklist, kemudian kita ke web browser-nya untuk cek kembali apakah sudah tersambung atau belum. Sebentar, ya sudah tersambung. Jadi yang di tablet tadi kita hanya perlu checklist wireless 0 dan jaringannya. Kalau di laptop tadi kan ada wireless 0 dengan Bluetooth. Untuk di desktop, untuk di tablet kita hanya perlu wireless dengan jaringan. Sudah terhubung, kemudian kita ke kemudian untuk step cek connectivity. Kemudian di step terakhir, di step 4 kita diminta untuk cek antar PC ini terhubung atau tidak. Jadi caranya kita cek dulu di sini dari PC 5
Kita harus cek dulu 1.172.30.1.1 kita ping dari PC 2 atau apakah sudah terhubung. Oke, kemudian 172.1.1 Nah, jika sudah muncul reply from 172.30.1.1 ini berarti tandanya komputer-komputer yang ada di sini, PC-PC yang ada di sini, perangkat yang ada di sini sudah terhubung semua. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.